Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania Persija warisan babe gue. Oke, malam ini kita balik lagi di channel YouTube Republik Kebon Jeruk. Kali ini kita bakal ngobrol santai bareng Big Family RKJ. Karena kan kemarin kita udah ngobrol bareng Swadharma, terus sama Bahagia. Nah, sekarang ada satu lagi nih, Big Family. Big Family itu adalah keluarga besar Kebon Jeruk. Nah, malam ini kita udah kedatangan tamu dari teman-teman Jack Mania Santri, salah satu Big Family RKJ. Kita kenalan dulu, oke? Kenalan, oke gitu. Iya. Siapa namanya nih? Rega Wijaya. Rega. Iya. Ini satu lagi? Andi Wil. Andi. Kabar sehat ya, berdua? Sehat. Alhamdulillah. Kegiatan nih, apaan aja? Ya, kerja Wil. Oh, kerja. Ya. Rega? Saya mah cuma ya namanya juga orang habis pulang mondok gitu. Asik-asik doang gitu di luar. Malam juga ngaji Wil. Oh, malam ngaji, Iya, tiap malam. ngaji. Oh, itu rutinitas setiap malam ngaji. Setiap malam Jumat ngaji. Oh, setiap malam Jumat. Iya. Oh, berarti sekarang lagi free nih malam ini. Iya. Oke. Nah, gue pengen nanya-nanya sedikit nih Iya. tentang Jack Mania Santri. Awal pertama mulanya berdiri Jack Mania Santri itu kayak gimana sih dulu? Dulu sebenarnya Siapa yang ngejelasin, Andi? ini ya Andi Oh, ketuanya siapa? Andi? Rega. Oh, Rega. Andi berarti. sebagai pendiri pertama. Oh, pendiri pertama. Iya. Oh, lanjut, silakan. Dulu awalnya sih nggak ada niatan buat ngediring gitu. Maksudnya dalam arti siapapun yang bergabung ke Jack Mania Santri, dia adalah yang membangun Jack Mania Santri gitu. Asal mulanya dulu pertama tuh pas mondok di Kediri dapat inspirasi kok santri-santri ini pakai baju kaos tim kebanggaannya masing-masing kayak dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Akhirnya pas itu saya coba ajak teman satu kamar, satu pondokan di Kediri, desain baju Persija gitu, yang tulisan Arab. Oh, gitu. iya. Tulisan Arab, belakangnya belajar untuk cita-cita berkarya untuk Persija Jakarta. Akhirnya pas itu desain udah ada, saya berdua sama teman saya di Kediri nawarin ke santri-santri. Alhamdulillah dapat 40. Setelah itu 40. Itu 40 orang itu santri di Kediri? Iya. Oh, di Kediri semua waktu Iya. itu? Lanjut terus. Nah pas itu dia udah pakai bajunya, saya ajak ngopi. Belum bahas tentang Jack santrinya, saya ajak ngopi. Akhirnya buat waktu itu ngobrol buat Awadai Solo. Oh, ke Solo. Iya, yang Piala Jenderal Sudirman. Nah akhirnya pas mau H-1 mau inian baru mulai bikin banner Jack Santri, baju Awadai Jack Santri. Nah setelah Awadai nawarin lagi baju ke Jakarta, ke Acong. Nah, karena Acong ada kelas, akhirnya banyak juga. Nah setelah itu ada pemikiran, oh banyak nih yang minat, saya ajak coba untuk gabung buat Jack Mania Santri. Akhirnya di semua pada setuju, pada niat, ya udah kira gitu Will. Nah, Jack Mania Santri sendiri itu terbentuk kapan, Di? Dan orang pertama-tamanya itu ngedirin siapa aja sih? Kalau terbentuknya itu sebenarnya dari tahun 2015 Will. Oh, berarti baru 5 tahun? Iya, tapi diresmikannya itu mulai tiba kata masa mulai banyak itu 2017. Oh, berarti pas momen-momen Persija mau juara itu? Iya, 2017. Nah, untuk orang-orang yang pertama saya pendiri pertama. Kedua Acong. Oh, Acong. Ketiga Gusnawa. Oh, Setnawa. Nah, oh, berarti ada 3 pendiri. ada 4. Satu lagi? Pujail. Dia lagi di Yaman. Oh, di Yaman. Iya. Mantap. Oh, dia di Yaman apa? Sekolah, belajar? Mondok sambil hari mondok. kuliah. Oh, mantap. Iya. Terus lanjut. Ya itu Will. Oh, 4 berarti pendiri Jack Mania Santri itu ada 4? Iya. Oh, gitu. Nah, apa lagi nih? Terus berarti kan Andi pendiri. Nah, sekarang si Rega ketua nih. Nah, Rega ini berarti ketua keberapa? Ketua PLT sementara. Oh, PLT. Iya. Oh, dari Gusnawa. Oh, dari Gusnawa. Iya. Kenapa Gusnawa nggak ngelanjutin? Ya karena Gusnawa dia karena mau ada menikah gitu, tinggal mau udah menikah. nggak di Jakarta lagi. Oh, tinggal di Bekasi. Iya. Akhirnya jadilah lu sebagai Iya. PLT sementara. Iya. Oh, gitu. Nah, berarti Jack Mania Santri ini udah berapa pergantian ketua? 3. Ketiga. Yang pertama Saya Andi, kedua Nawa, ketiga Rega. Rega. Oh, berarti Rega kan sebagai PLT. Iya. Nah, PLT ini tersendiri
jangkauan waktunya berapa lama? Jangka waktunya? Sampai setahun lagi. Oh berarti sampai selesai masa jabat Gus Nawa Iya. yang sebelumnya? Oh gitu, berarti selama setahun lagi masih nerusin kayak gitu. Oke, mantap. Nah, Jackmania Santri ini sendiri, lu kan asli mana? Kediri? Aslinya Malang. Oh asli Malang? Iya. Oh asli Malang. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Nah, kenapa Jackmania Santri ini bisa banyak di Jakarta? Awal mulanya gimana itu? Kan lu tadi awalnya bilang 40 orang itu kan di Kediri nih. Iya. Kenapa sekarang yang di Jakarta jadi banyak? Di Jackmania Santri itu ada 5 nama pesantren gitu yang gabung ke kitanya ya, karena kan Jack Santri itu banyak. Ada Jack Santri Bogor, Depok, gitu. Terus banyak udah gitu beda-beda korwil gitu. Nah kalau kita kan Big Family RKJ, nah di Jackmania Santri Big Family RKJ ini ada 5 pesantren. mana aja tuh? Al-Wasilah, Heeh. Basmol, Heeh. Kediri, Asidikia, Iya 4. sama An-Nawawi Purjo. Oh. Gitu. Oh, berarti ada 5 Jackmania Santri itu. Sebenarnya nambah lagi Sukabumi, Jawa Barat. Asobaria ya kalau nggak salah ya. Asobaria gitu. Nah, berarti anggota Jackmania Santri ini yang udah tergabung ada berapa orang yang aktif, yang resmi? Yang aktifnya Yang resmi ya, bicara yang ber-KTA kayak gitu. Yang ber-KTA sekitaran 15 orang gitu. 15 orang. itu di eranya Gus Nawa ya. itu mah. Nah, kalau di eranya saya 14. 14. Emang masih hidup KTA-nya? Mati kan ya, berarti kan nggak terhitung. Berarti kan yang masih terhitung berarti yang hanya aktif. 15 yang aktif. Yang kemarin saat Gus Nawa nyetor terakhir kan. Iya. Berarti kan zaman Andi udah nggak aktif khusus. Iya. Berarti di zaman Gus Nawa ada 15 yang kemarin. Nah, itu kan pas ada pembukaan lagi berarti harus yang kemarin mati harus bisa Ya, disuruh tapi perpanjang sebagian lagi ada tuh. yang perpanjang ya, yang Oh, kayak emang kemarin ada yang perpanjang nggak ada? Nawa, Ada. Nawa, Oh, Nawa iya Nawa doang. Yang lainnya kan bikin baru. Bina, Yang lainnya bikin baru kan? iya. Iya, nah yang di zaman Andi harusnya saat nanti ada pembukaan KTA ya harus bisa dihidupin lagi lah, itu. ya kan biar Iya. Jackmania Santri ini makin lebih besar kayak gitu kan, Iya. kayak gitu, mantep, ya kan jadi image di Jack ini jadi lebih baik gitu loh dengan adanya Jackmania Santri ini. Jadi kan orang berpikirnya ada Jack nggak rusuh doang ya gitu kan, di Jack juga ngaji, di Jack juga pakai peci, pakai sarung kayak gini-gini kan mantep kayak gitu kan. Pakai sarung. Ya gue pakai sarung karena bisa sholat maghrib, Iya. bilang pakai sarung pas Oke, banget. tuh. Ketemunya Jackmania Santri kayak gitu. Oh Oke. gitu. Oke. Nah berarti ciri khas Jackmania Santri ini apa? Kalau lagi nonton bola? Kalau dulu mulai saya terapkan waktu pas saya jadi ketua itu peci minimal banget. Oh peci. Iya, peci. Karena sesuai dengan di logo. Logo ada macam logo peci. ini, logo Iya. ini ya. Sesuai dengan logo peci. Kalau emang tiba kata agak malu pakai sarung, minimal banget peci. Alhamdulillah sampai Gus Nawa jadi ketua juga diterapin tuh pas launching Borneo. Oh iya. Ya, diterapin tuh. Itu Oh peci. gitu. Nah berarti lu langsung harus terus dikembangin. Iya. Maksudnya kan di zaman Andi sama Gustawa peci minimal. Iya. Pas di zaman lu harus pakai sarung nonton. Sarung, Ya kalau gamis. nggak dipakai ditaruh di sini kan nggak masalah. Iya, benar. Iya. Ya kan itu kan suatu ciri khas anak-anak Jackmania Santri dong. Iya, benar. Ya kan. Jangan dilangin yang kayak gini-gini ciri khasnya. Iya. Kayak gitu. Oke itu. Oke. Nah berarti kalau di cakupannya berarti tadi kan Jackmania Santri ini kan ada 5 pondok. Berarti dari 5 pondok itu aja cakupan Jackmania Santri sendiri itu ya. Sebenarnya mencakupi Jabodetabek, Wil. Oh Jabodetabek. Khususnya yang pondokan-pondokan yang di Jakarta gitu. Hmm. Misalnya kayak pondok pesantren Aliko, misalnya ada yang suka Persija mau gabung silakan. Nah kalau misalnya ke Cirebon kan ada Jack pesantren Cirebon. Kalau Bogor kan sebenarnya ada Jack pesantren Bogor. Itu juga kita udah Beda kan Jack Santri sama Jack Pesantren itu emang sama? sebenarnya tujuannya sama, cuma namanya aja beda gitu. Oh iya maksudnya udah gitu juga kan di bawah naungannya juga beda kan? Beda. Iya kan? Kalau Jack Santri ini kan di bawah naungan Kebon Jeruk. Iya. Kalau di Jack Pesantren itu di bawah naungan Kemayoran. Oh, Karena Kemayoran. Cirebon kan ikutnya Kemayoran. Oh, Gitu. oke, mantap. Iya. Lanjut. Rega nih diem aja. Iya, Oh. Andi mul yang nyeletuk. Iya, Wil. Kayaknya. Aku banget. Karena dia yang lebih banyak tahu ya. Ya, seenggaknya lu tahu juga lah. Masa lu bengong doang, jarang ngomong ya kan? Lu jadi bingung kalau kayak gini. Iya. Ya, terus ya. Nah, terus tadi kan ciri khas harus tetap dilestarikan kayak gitu-gitu kan. Nah, terus ntar pendaftaran KTA yang mati kan Andi lumayan tuh ada berapa? Ada 14. Iya, diperpanjang lah. Iya. Apalagi kan sekarang KTA juga udah canggih. Oh, iya. Kayak kan lu udah bisa buat
belanja etol kayak gitu kan buat wisata kayak gitu kan. Sayang kalau nggak diperpanjang di. Jadi Rega nih tugasnya sekarang nih. Tugasnya Rega ya sekarang. Oke itu. Oke. Oke itu. Di malam lu lagi pada di mana emang? Di malam lu lagi pada di mana? Dikerangin kuy. Dikerangin kuy Pak. Oke banget ya tuh. Oke. Nah, Jackmania Santri sendiri ini bergabung di Kebon Jeruk udah berapa lama? Dari tahun kapan sih? Nah, Rega deh, lu yang jawab tahu nggak? Jen yang lebih tahu. Lu masa jadi ketua kagak tahu? Gua ganti nih. Ya lu harus tahu nih, lu kasih tahu. Setiap kopdar itu pasti kita selalu kasih story. Masa dia nggak tahu gua tanya? Mungkin manusia Will lupa Ya gitu. ampun, ini siapa nih mau jelasin? Lu apa Andi? Andi aja biar Yaudah. yang ini Will. Dulu awal mulanya tahu Kebon Jeruk itu dari Apit Song Orange Rengseng. Karena dia ada kelas. Ada kelas di pondok. Dia di pondok. Terus? Waktu itu masih saya pribadi mau bikin KTA. Bingung kan? Korwil tiba kata di daerah sekitar rumah saya tuh bingung tuh yang sekiranya bagus sama nyaman tuh di mana gitu. Akhirnya disaranin sama Apis di Kebon Jeruk. Nah, akhirnya saya penasaran tuh nanya sama Apis. Minta BBM Korwil waktu itu kan masih sempat pakai BBM. Terus lu ngechat? Masa lupa. Males banget di chat sama cowok. lanjut. Nah, akhirnya saya tanya sama Apis, tongkrongannya anak Kebon Jeruk RKJ di mana? Di pos Ngumen. Alpa. Akhirnya saya datang tuh. Itu lu mah datang nggak ada gua. Iya, adanya Bang Opik. Bang Opik lagi parkir ya. Akhirnya ada Bang Opik, dikenalin nama Bang Opik. Itu lu waktu itu pengen ngasih kaos ya? Iya. Kalau nggak salah iya. Ada Bang Opik. Terus. Akhirnya mulai dah tuh ketemu Korwil, ketemu Bung PI, ketemu Bang Dul, Bang Nay, pengurus harian RKJ dan pendiri RKJ sebagiannya. Itu bermula dari Bang Opik. Nah, mulai dianggap sebagai Big Family RKJ. Saya ingat tuh waktu pas halal bihalal di Duri Kepak. Itu berarti tahun 2018. Oh 2018. Oh berarti Iya. diresmi baru 2 tahun ya? Iya. Terus lanjut. Ya udah gitu Will. Pokoknya telanjur cinta deh. Saat diresmikan menjadi bagian Big Family itu anggotanya berapa waktu itu? Waktu itu masih 20-an. 20. Iya, 20-an. Tapi itu 20-20-nya sampai sekarang masih tetap aktif. Ya sebagian aktif, sebagian mungkin tidur gitu Will. Ya, tidur dalam artian gimana? Udah pindah pulang ke kampung atau gimana? Enggak, kalau misalnya dia ada waktu dia nongkrong, kalau nggak ada waktu ya dia karena punya kesibukan masing-masing gitu. Oh gitu. Oke. Nah, lu berarti kan udah sekitar diresmiin itu 2 tahun ya. Nah, dalam 2 tahun ini kesan apa aja sih yang lu dapat di dalam Kebon Jeruk? Rega dulu deh, gue tanya satu biar dia ngomong ini dia dulu. Minum. Iya kan? Lu kalau minum, kalau gugup minum dulu. Iya minum dulu. Minum berdua ada yang baru. Deh. Kesannya Will? Iya kesan hal kesan yang paling lu dapat di dalam Kebon Jeruk ini apa? Ya pertama yang kesannya solidnya gitu. Terus Kekompakannya dan juga enak orang-orangnya jadi mengunjungin. kayak enak. Emang lu udah pernah makan? Maksudnya kalau silaturahmi gitu Will, dijamu ya kan enak. Dijamu, jangan dijamu, teh aja. Iya, maksudnya dikasih makanan gitu. Kalau kayak gini ada kerangin ke ini. Di Mekah ketua-ketuanya enak deh Will. Kan kita udah diajak-ajak kemana aja tuh, dari ketua Sukabumi Selatan yang paling erat, ketua Sukabumi Selatan tuh Bang Kupang. Saya kenal banget sama dia. Ya kenalnya awalnya dari cecetan doang gitu Will. Itu doang Will. Udah, ada lagi. Udah. Andi, kali punya kesan-kesan Kebon Jeruk kayak gitu apaan yang lu dapat di dalam Kebon Jeruk ini apaan sih? Kesannya kalau organisasi itu kan yang pertama di Kebon Jeruk saya merasa nyaman gitu. Sehingga merasakan dalam hati itu terlanjur cinta. Cinta. Terus kedua saya dapat pelajaran penting dalam organisasi gitu, khususnya di Jackmania Kebon Jeruk. Kayak kata-kata Persija warisan babe gue, akhirnya saya sedikit ambil untuk di Jackmania Santri, Persija kaum santri gitu. Ya pokoknya banyak pengalaman, banyak pelajaran sangat berarti
untuk pribadi saya dan khususnya di Jackmania Santri gitu. Ada lagi? Udah, Wil. Picture doang? Iya. Oh itu. Nah, kalau tadi kan kesan apa ya buat yang lu dapat dalam kebun jeruk. Nah, kalau kesan lu kan pasti pernah tur tandang kan? Iya. Nah, hal apa, kesan apa yang lu pernah lu dapat saat tur tandang bareng kebun jeruk? Tur tandang kebun jeruk itu Kemana? Lu pernah emang bareng? Malang, Ke Malang. ke Lampung. Iya. Kalau Solo dari Kediri, tapi mesen tiket sama kebun jeruk. Nah, apa yang lu dapat? Satu, Ya, misalkan ada cerita-cerita unik atau lucu kayak gitu kan, ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu saat Ya. tur tandang bareng ya bareng kebun jeruk? selama perjalanan itu benar-benar Tidur lu. Lanjut lah. benar-benar merasa kayak berkeluarga gitu, satu rumah gitu. Ibarat kata nyanyi di bis, terus saling berbagi air putih kalau ada yang haus, berbagi cemilan. Selain harganya tiketnya murah ataupun ini juga, ya itulah merasa keluarga gitu. Murah dalam artian apa? Emang murah tiket di kebun jeruk? Murah. Kan sama harganya. Sebenarnya sama sih, Wil. Cuma kan kembali lagi kenyamanan. Oh gitu. Ya. Iya, selesai bandrol kalau punya KTA. Hah? Kalau punya KTA? Dipotong. Oke. Dapat itu. diskon. Nah, lu Rega pernah gak tur tandang bareng kebun jeruk? Kok belum pernah, Wil, karena Oh, belum cuma baru masuk dari sini bulan Desember. Desember berarti tahun kemarin. Kalau kemarin pas gathering. Oh, berarti baru berapa bulan nih? Udah setahun ya? Belum ya? Setahun. Belum setahun. Setengah tahun lebih. Oh, lah sebelumnya Rega gimana, kesibukan atau gimana? Ya saya sih awalnya nggak kemana-mana, cuma di Basmol. Oh, Jadi gitu. awal saya masuk di Jack Santri, ketemu Andi gitu, bikin kaos Persija gitu. Ya ditanya-tanya, katanya ada Jack Santri, yaudah saya Oh, gabung. akhirnya Rega bergabung. Iya, dari Basmol. Dulu juga Basmol katanya gabung, sempat redup. Nah, saya bangun lagi itu. Dapat anggota juga lumayan 5 naik sampai 20 orang gitu yang ikut ke Jack Santri. Udah itu dong tuh kan, dia pintar kan kalau ngomong kan, malu-malu ini orang kaku di depan Iya. kamera kayak gitu, ya kan? Iya, Oh gitu. benar. Oke. Oke. Minum, Nah, minum. lanjut lagi nih ya. Oh, minum dulu aja. Minum aja dulu nggak apa-apa, Minum. ya kan? Iya. Nah, terus tadi kan udah hal-hal yang lu dapat dari kebun jeruk, terus kesan-kesan saat tur tandang bareng kebun jeruk. Kalau Iya. Rega kan belum ngerasain kan karena belum pernah tur tandang bareng. Kalau Iya. Andi kan udah kayak gitu kan. Terus kegiatan Rega juga tanya ya, Iya. gantian ya. Nah, kegiatan Jackmania Santri ini apaan aja nih? Kegiatan Jack Santri itu ya seminggu sekali kita ngaji, Wil. Oh, ngaji. Iya. Oh, itu rutin seminggu sekali di. Ya, sama Ustadz Nawa. Oh, mau Nawa. Oh, berarti di rumah Gus Nawa. Iya, Oh. di rumah Ustadz Nawa. Nah, sebulannya lagi dapat berapa minggu kita panggilan dari Jack Swardarma gitu. Ngaji juga malam Jumat. Gitu doang, Wil. Oh, itu kegiatannya berarti Jackmania Santri ini kegiatan intinya ngaji lah ya. Iya. Ya kan, Sama ya, seminggu sama sebulan. kayak Diiringi gitu kan. futsal gitu, Wil. Oh, futsal itu rutin 2 minggu sekali atau seminggu sekali? Ya tiga minggu sekali gitu. 3 minggu sekali di. Iya, di center. Oh, center Muria berarti. Iya, Muria. Oh, Iya. nah tadi kan gua tanya lu sebagai PLT sementara nih. Iya. Nah, program PLT lu ini sendiri apa aja sih? Program PLT ya yang pertama cuma produksi baju, Wil. Baju. Iya, baju dari Jack Santri gitu. Jadi Baju ulang tahun atau baju Mercedes. Mercedes, Oh. jadi keluaran dari Mercedes gitu. Ya bangsa 3 bulan sekali gitu. Ya terus apa lagi? Ya lu banyakin anggota kayak program-program iya, apa lagi? ya awalnya dari baju itu, Wil. Dari baju kita jualin ya kan, ngeliat gitu, wah ini baju Jack Santri ini di mana gabung gitu. Nah, itu penjualannya umum atau cuman khusus anggota? Yang buat umum juga ada, yang buat anggota juga ada, Wil. Oh gitu. Iya, jadi yang umum misalnya sekian persen dikasih yang umum gitu. Jadi yang lain biar tahu gitu, kalau Jack Santri itu ada di sini. Ya, tapi jangan buat sembarangan, toh kalau dipakai baju buat yang aneh-aneh, Ya kan? kayak buat minum alkohol, Bisa. Iya. Kita kan juga malu. Jackmania Santri. Kalau Iya untuk kan? produksi nanti nih programnya Rega nggak ada tulisan Iya. Jack Santrinya, Wil. Nah terus, Paling
kayak Arab, Persija, Ya tulisan apalagi Arab. ada Arab ya, kalau ngasih sembarangan kan bahaya. Maksudnya dipilah-pilih dulu. Iya, pilih-pilih Kayak tuh, gitu saran kan. dari Koril. Oke itu. Oke. Ya sayang kalau itu kan yang ada nama baiknya jadi jelek. Iya, Kayak benar. gitu kan. Apalagi kan ada tulisan Arab. Kalau buat diminum alkohol ya sayang, kecuali buat dimakan kerang, alhamdulillah Iya. kan enak. Iya kan? Kerangin. Iya. Kuy. Oke, itu kompak Enakin, juga lu enakin. berdua. Nah, lanjut nih, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Harapan buat keseluruhan anggota Kebun Jeruk kapan? Dari Rega dulu deh. Harapan buat anggota seluruh Kebun Jeruk, Wil. Iya. Harapannya sih ya Kebun Jeruk harus beda dengan yang lain-lain gitu, Wil. Asoy. Iya. Beda dalam hal? Dalam hal yang orang nggak punya kita punya gitu, Wil. Kayak contoh di Kebun Jeruk ada Jack Santri yang lain nggak punya gitu. Ya, Wil. Itu doang. Ya, maksudnya lebih beda sama yang kore-kore lain gitu. Andi? Harapannya untuk Kebun Jeruk sama menampung kreativitas anggota. Misal kayak Kebun Jeruk ngadain bukber, kita nggak perlu pusing nyari orang lain, tapi ada Jack Santri ataupun Oh, buat pengisi acara. Zona ya, mengisi acara, ya. Kan karena udah sering. Iya. Kalau Andro kan emang jadi, tapi alhamdulillah loh, dengan adanya Jakmania Santri buat gabung di Kebun Jeruk ini, Jakmania Kebun Jeruk sendiri ini ya jadi berkah kalau menurut gua. Iya. Karena ya alhamdulillah kan selalu didoain kayak dia ngaji, kayak gitu kan. Amin. Itu alhamdulillah banget, gua bersyukur banget kalian bisa bergabung di keluarga besar Jakmania Kebun Jeruk kayak ini. Lanjut cinta. Terus apa lagi nih? Ya itu aja sih. Udah hanya itu aja. Iya, itu aja. Berarti udah ya, nggak ada lagi nih. Kekompakan udah diakuin gitu. Kekompakan emang udah luar biasa. Jadi nggak bisa diungkapin lagi. Asai, siap. Oh ya, ini lupa satu lagi pertanyaan. Persyaratan buat masuk di bagian Jakmania Santri ini apa? Ada nggak? Ada, Wil. Yang pertama ya dia tuh harus di pondok pesantren gitu, Wil. Mulai dari kelas 1 sanawiyah sampai dia lulus. Itu ya pentingnya aja ada di pondok pesantren gitu. Itu bekas ada di pesantren gitu. Oh, pokoknya pesantren ini bebas ya, mau di Bebas, mana aja. Yang bebas, penting iya. santri Iya, atau pesantren kayak Iya. gitu. Ada lagi? Oke, banyak. Ngaji? Ngaji ya Kan ngaji. santri itu udah pasti ngaji, Wil. Oh, berarti lu bisa ngaji? Bisa. Coba, Rega Rega. dulu. Kalau ngaji apa nih, Wil? Ya, apa kayak apa ya, satu ayat lah, misalkan apa kayak gitu, surat apa kayak gitu. Coba gue pengen tahu. Beliau nih, Wil. Udah lu Ya satu-satu lu deh, Rega dulu, ntar baru Andi biar adil. Enggak, Rega aja dulu. Kayak katanya pesantren, katanya lu Iya. udah bilang anak pesantren udah pasti bisa ngaji. Nah, gue pengen tahu, Iya. bisa nggak? Kayak gitu. Coba mana? Oke, minum dulu. Minum dulu. Cakep. Soalnya gedein. Baca Fatihah aja deh, Wil. Mm-mm. Fatihah aja yang bener. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap. Andi, gantian. Udah, Rega aja dulu ya. Andi dong. Tausiah. Tausiah mungkin. Ya 5 menit lah. semenit. Kan Jack Santri doang di YouTube paling lama. Ya udah nggak apa-apa. Coba Andi. Biar Tentang Andi. apa nih, Wil? Tentang kalau kondisi saat ini apa gimana? Apa ya, tentang Jakmania Santri kayak mungkin tentang sepak bola atau Jakmania Santri Oke. sendiri, nggak apa-apa. Jangan lama-lama, semenit aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma'ba'adu. Manfaatkan dalam setiap kegiatan di Jakmania Santri. Karena dalam kegiatan Jakmania Santri itu ada untuk cerita dan pengalaman. Ketika orang tua kita ataupun guru kita masih ragu dengan mendukung Persija, yaitu ketika di Jack Santri ada tahlilan, otomatis kan yang mimpin bergilir, nggak mungkin dia aja orangnya. Dari situ kita bisa melatih mental kita untuk terjun ke masyarakat. Meskipun kita santri udah terlatih dengan tahlilan, tapi belum tentu mentalnya kuat untuk tampil di masyarakat. Akhirnya di Jakmania Santri
dengan adanya kegiatan religi kayak tahlilan, terus Pengajian. sorogan kitab, ya kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang satu tadi ngaji, Rega, dan yang satu Bang Andi tausiah. Keren. Oke. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita malam kali ini. Selamat kalian menikmati di Kerangin. Terima kasih buat Rega atas waktunya. Andi, terima kasih. Oke, mungkin sampai sini. Buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Republik Kebon Jeruk. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack, Mania. Persija. Warisan Bangsa.